Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan kami dari Universitas Medan Area selaku tim kontra dalam perdebatan kali ini. Sebelum memasuki konstruksi berpikir tim kontra, mari analisis mengapa hal ini perlu untuk diperdebatkan. Setiap 5 tahun, ritual pemilu selalu diwarnai kecurangan. Pemilu tak pernah sepi dari temuan dan laporan dugaan pelanggaran, sehingga pemilu semakin kehilangan daya tariknya bagi masyarakat. Padahal, pemilu merupakan sarana untuk mengejawantahkan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya pelanggaran dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Data Bawaslu menunjukkan adanya lebih dari 4.500 laporan dan lebih dari 18.900 dugaan pelanggaran yang terdiri dari pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, tindak pidana pemilu, dan pelanggaran hukum lainnya. Adapun yang menjadi permasalahan pada status quo regulasi Bawaslu hari ini yaitu bahwa regulasi Bawaslu hari ini belumlah cukup untuk menangani pelanggaran selama proses dan setelah penetapan hasil dikarenakan akan munculnya tumpang tindih antara Bawaslu dengan lembaga yang lain. Oleh karena itu, muncul gagasan bahwa Bawaslu tidak berwenang dalam menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil secara nasional. Sesungguhnya hal tersebut tidak akan menyelesaikan permasalahan karena 3 alasan. Yang pertama, tidak mencerminkan sikap adil Bawaslu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Yang kedua, dikhawatirkan akan adanya kerusuhan yang tak terbendung sebab rakyat merasa bahwa pemegang kekuasaan tak lagi mampu menjalankan kewajibannya. Yang ketiga, Bawaslu akan dianggap tidak bertanggung jawab dalam menjalankan regulasi yang telah diamanatkan undang-undang kepadanya. Sebab dari mana lagi data-data yang diperlukan untuk mengkaji dan mengevaluasi pelanggaran pemilu jika tidak dari KPU dan Bawaslu. Untuk itu, kami memiliki 2 poin justifikasi mengapa pembatasan kewenangan Bawaslu tidak dapat kami benarkan. Yang pertama, telah jelas adanya urgensi bahwa pemilu telah menimbulkan masalah yang besar. Yang kedua, Bawaslu harus kembali kepada sejarah filosofis latar belakang kelahirannya, yaitu bertugas untuk menjadi pengawal dalam proses pemilu dan mengembalikan kepercayaan masyarakat demi mewujudkan demokrasi yang adil. Lex propicit non respicit. Hukum melihat ke depan bukan ke belakang. Dewan juri yang terhormat, jika musik perdebatan kita hari ini diberlakukan, maka sejatinya tidak sesuai dengan landasan filosofi pembentukan Bawaslu itu sendiri. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 4 tentang Pemilihan Umum, secara tegas menegaskan bahwa tujuan pembentukan Bawaslu adalah untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis. Maka dari itu, Undang-Undang Bawaslu perlu dikaji ulang untuk memberikan keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum bagi penyelenggaraan pemilu. Berdasarkan argumentasi kami sebelumnya, jika hal itu tidak dilakukan, maka menimbulkan efek yang sangat banyak. 1. Kredibilitas Bawaslu akan semakin diragukan dan dipertanyakan oleh masyarakat karena tidak ada lagi rasa transparansi yang jelas, tidak akuntabel, serta tidak mencerminkan sikap Bawaslu yang adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. 2. Tidak terwujudnya pemilu yang adil dan berintegritas. Jika hal itu terjadi, lalu bagaimana dengan nilai keadilan dan nilai integritas yang telah direalisasikan oleh Bawaslu apabila suara rakyat justru dikesampingkan dalam pelanggaran pemilu? Bukankah negara Indonesia dan negara hukum yang penuh dengan keadilan? 3. Adanya kerusuhan yang tak pernah dibendung. Sejarah pernah mencatat bahwa pada tahun 1977 telah terjadi pelanggaran pemilu secara masif dan terstruktur yang dilakukan oleh masyarakat. Tahun demi tahun, pelanggaran pemilu di Indonesia semakin meningkat. Untuk menangani perkara tersebut, undang-undang memberikan wewenang kepada Bawaslu untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis agar Bawaslu itu dapat berjalan sesuai tugas dan wewenangnya agar ketatanegaraan Indonesia tetap terjaga. Lex semper debet remedium, hukum selalu memberikan solusi. Oleh karena itu kami menawarkan solusi dengan memperkuat wewenang Bawaslu demi mencapai pemilu yang berkeadilan dan demokratis. Yakni dengan cara yang pertama, Bawaslu diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadjudikasi atau menangani pelanggaran pemilu baik pra maupun pasca penyelenggaraan pemilu, yakni dengan mengadakan suatu lembaga pengadilan pemilu yang berkekuatan hukum tetap sehingga dapat memberikan jaminan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam penyelenggaraan pemilu. Kedua, undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada dapat disatukan ke dalam sebuah kitab undang-undang ataupun omnibus law beserta dengan penguatan Bawaslu sehingga tercipta keselarasan dan kepastian hukum agar masyarakat mendapatkan hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih dalam negara demokrasi sehingga timbul rasa keadilan. Maka dengan ini kami menyatakan keberyakinan kami bahwa seharusnya Bawaslu diberikan wewenang untuk menangani pelanggaran atau mengadjudikasi pelanggaran pemilu baik selama proses penyelenggaraan pemilu maupun pasca penyelenggaraan pemilu demi mencapai pemilu yang berkeadilan dan demokratis. Sekian dan terima kasih.